Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 5 Pematang Siantar. Sekaligus saya adalah mahasiswi program profesi guru di LPTK Universitas Negeri Medan, kategori 1, gelombang 2, tahun 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ibu harap semuanya tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita biasakan dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, Yohana, silakan pimpin doanya, Nak. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan kami, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir agar berjalan dengan lancar. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita biasakan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Tria. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku. Akan mengabsen terlebih dahulu. Sekretaris hadir semua hari ini, Nak. Hadir siapa saja? Sebelum kita mulai, coba perhatikan sekelilingnya. Ada sampah atau tidak? Sampah. Oke, kalau sudah rapi, berarti sudah siap untuk belajar di pelajaran hari ini. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, mengenai apa, Nak? Materi sebelumnya itu apa? Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang sistem pencernaan Astria? Silakan. Yang saya ingat tentang pembelajaran minggu lalu, Bu, sistem pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, Bu. Nah, sekarang ada nggak kaitannya sistem pencernaan dengan sistem pernafasan? Zafira, silakan. Jadi salah satu contoh keterkaitan tersebut adalah sistem pencernaan dan sistem pernapasan yang sama-sama menghasilkan energi. Secara ya, ada kaitannya ya, Nak, ya, antara sistem pernafasan dengan sistem pencernaan. Nah, lihat gambar yang pertama itu proses apa, Nak? Menghirup udara. Kalau yang satu lagi, coba semua berdiri. Hitungan ketiga, tarik nafas sama-sama ya. 1, 2, 3, tarik nafasnya. Hembuskan perlahan. Ada yang bisa menjelaskan proses apa tadi yang kalian rasakan? Kan? Ya. Untuk mengukur kemampuan awal kalian, silahkan keluarkan handphonenya. Saat membayangkan sistem pernapasan ini, kalian jadi lebih paham organ-organ yang menyusun pada sistem pernapasan di dalam tubuh kalian. Kompetensi dasar yang ingin dicapai. Pertama, indikator yang akan dicapai. Pertama, menguraikan struktur dan adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan. Siswa dapat menguraikan struktur dan fungsi organ. Kemudian, siswa mampu menganalisis hubungan antara jaring dan pembersihan dengan organ sistem pernapasan. Selama proses pembelajaran yang akan Ibu nilai, pertama adalah penilaian kognitif, kemudian penilaian psikomotorik, penilaian afektif. Selama proses pembelajaran itu saya nilai semua.
Sama-sama kita saksikan video pembelajaran di depan. Virus yang menyerang saluran pernapasan mengakibatkan jumlah kematian pada penderitanya. Sebagian besar mereka adalah pemudik terinfeksi virus ini mengalami gangguan pernapasan biasa. Dilansir oleh prevalensi yang memasuk maut, ahli patologi paru-paru Sanjay Mubandi mengatakan virus corona ini bisa mengakibatkan sindrom bicara pernapasan akut atau ARDS. Pertama tadi tentang apa? Tentang virus corona. Virus yang menyerang sistem pernapasan. Terutama organ apa yang diserang? Kita lanjutkan dengan video yang kedua. Silahkan disaksikan kembali bersama-sama. Dari video pertama dan kedua tadi, siapa yang sudah pernah mengalami? Ini karena kasus COVID. Kalian siapkan dulu satu pertanyaan atau satu rumusan masalah dari kedua video tersebut. Silakan. Pengalaman apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Silakan. Sekarang saya bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Zafira, Agri, Duta, Elisha, Yohanes, Aditya. Silakan ke bangkunya masing-masing. Mana kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, KPD yang harus dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Dan kelompok 1 orang ke depan men-scan barcode bahan ajarnya. Silakan dibaca KPD-nya, ditulis nama kelompoknya ya, dan pastikan paham semua apa tugas-tugasnya. Di LKPD silakan dibaca, itu ada artikelnya. Saya kasih waktu 5 menit. Setiap kelompok harus sudah ada menentukan permasalahan apa yang mau dibahas. Tadi sudah di-scan bahan ajarnya? Sudah kan? Masing-masing sudah punya bahan ajarnya ya? Sudah menentukan rumusan masalah apa kira-kira yang mau diangkat? Rumusan masalah apa kira-kira yang sudah ini ya? Apa? Untuk kelompok ini cari dari buku boleh, dari internet juga boleh. Nah, untuk anak ibu semua boleh ya membuka handphonenya, laptop, silakan dipergunakan. Ini kelompok 5. Sudah ada yang dikerjakan lah? Kaitannya dengan sistem pernapasan apa? Silahkan coba digali lagi permasalahannya nak. Ini kelompok 4 sudah menemukan rumusan masalahnya nak. Ini kelompok 3. Ini sambil mengerjakan sambil lihat juga ini tambahan referensi. Halo sobat semua, Ustaz B punya pertanyaan nih. Menurut kalian bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Oke, silakan dikerjakannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pernapasan pada manusia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Evan Pardede dan teman saya Zafira Saswina. Perhatikan yang lain. Oke, jadi ini hasil dari diskusi kelompok 1. Jadi kami memiliki rumusan permasalahan dari video yang telah ditayangkan sebelumnya. Yang pertama, upaya pencegahan COVID-19. Upaya pencegahan COVID-19 itu bisa dilakukan dengan cara menjaga jarak dan mencuci tangan serta menggunakan masker.
atau bisa disingkat dengan 3M. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1, terima kasih. Kelompok semua, kelompok 3. Bagi semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Asria dan teman saya Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan sebelumnya mengenai organ apa saja yang diserang oleh virus COVID-19. Organ yang diserang oleh virus COVID-19 yaitu adalah paru-paru. Untuk menanggulangi agar terhindar dari COVID-19 yaitu kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Beberapa caranya adalah dengan rutin berolahraga, menghindari paparan polusi dengan menggunakan masker setiap berpergian. Kemudian banyak meminum air putih dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sekian dari kelompok kami. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia adanya inspirasi atau masuknya udara ke paru-paru dan ekspirasi atau keluarnya udara dari paru-paru. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Pernapasan pada manusia dapat terjadi melalui pernapasan dada, yaitu yang menggunakan tulang rusuk, dan pernapasan perut yang menggunakan otot diafragma. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, mau bertanya? Silakan Zafira. Ya, oke. Perkenalkan, saya Zafira dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dalam keadaan bagaimana seorang manusia itu terpapar COVID-19? Seseorang dapat terpapar COVID-19 itu jika imunnya lemah. Terus dulu untuk kelompok 2. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, saya Geraldine dan teman saya Dien Salmi. Kami yaitu bagaimana kondisi paru-paru pada manusia yang terkena COVID-19 dan pengaruhnya dengan pernafasan. Jadi COVID-19 menyerang dua belah paru-paru saat saturasi oksigen menurun drastis, mengakibatkan kerusakan pada dinding kantung udara paru-paru sehingga pasien sesak napas. Sekian rumusan masalah kami. Terima kasih. Sistem pernafasan itu struktur organ penyusunnya adalah hidung, paru, Siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, silakan Nabila. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yang bisa saya dapatkan adalah saya lebih mengetahui tentang organ pernapasan manusia, rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Kemudian terima kasih Nabila. Sudah saya bagikan link post test. Silakan dikerjakan. 5 menit waktunya. Terakhir adalah refleksi. Teman saya masih tahu dan senang, jadi kita tahu organ-organ apa saja untuk melakukan pernapasan. Oke, terima kasih. Oke, semua anak ibu, untuk pembelajaran kita minggu depan adalah mengenai gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bahaya rokok. Jadi silakan dipelajari di rumah. Kita akan membuat proyek minggu depan. Sebelum mengakhiri, silakan pimpin doanya Izra. Kita berdoa menurut agama dan kita positif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini bermanfaat bagi kami dan masa depan kami. Ya Allah.